Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah Haji Barakah Indonesia, azakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sama-sama kita berkumpul kembali walaupun secara online ataupun daring. Kita akan lanjutkan kembali kajian haji ataupun manasik haji pada kesempatan kali ini dengan tema meraih haji mabrur dengan kemuliaan akhlak. Untuk itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mohon maaf sebelumnya atas menunggu sedikit waktunya, insya Allah tidak mengurangi pahala kita dalam menuntut ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, s- kami informasikan setiap manasik online ini kami rekam, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu mempunyai kesempatan untuk mengulang kembali, memurojaah kembali apa yang telah disampaikan oleh Ustadz pembimbing kita dalam setiap penyampaian materinya, dan juga bagi keluarga ataupun kerabat bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah sama-sama kita akan melaksanakan ibadah haji, bisa untuk mendengarkan melalui rekaman tersebut. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, meraih haji mabrur dengan kemuliaan akhlak yang insya Allah akan langsung disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Abu Islam Imaduddin, MA Hafizahullah Ta'ala. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah Haji Barakah Indonesia insyaallah taala, di kesempatan pada pagi hari ini saya mohon maaf salah memberikan ketentuan waktu, karena sejatinya kemarin saya berada di Aqsa dan hari ini berada di Wadi Rum yang ada di Jordania Selatan. Ternyata baru azan subuh tadi gitu ya, sehingga keterlambatan untuk membuka Zoom kita insyaallah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada para jamaah sekalian dan juga para pengurus ya dari Haji Barakah Indonesia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang ketiga ini dari manasik haji kita meraih haji mabrur dengan kemuliaan akhlak. Kemarin kita sudah bahas tentang pemondasian ibadah haji kita dengan akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah yang salimah, yang insya Allah ibadah kita ini kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Lalu kemudian kemarin juga kita bahas tentang hakikat daripada ibadah ya. Bahwa ibadah itu harus memenuhi syarat dan rukunnya, yang tidak boleh bagi kita ya, keluar dari apa yang menjadi syarat dan rukun suatu ibadah ya. Sehingga kalau kita memondasikan ibadah kita ini dengan tauhid yang benar, lalu kemudian kita paham betul tentang hakikat suatu ibadah, maka bagian yang ketiga ini adalah tentang hiasan ibadah haji kita, ya, yaitu akhlak. Akhlak ini adalah cerminan ya
jati diri kita dalam menjalani kehidupan. Dan haji kita ini juga adalah salah satu cerminan dari ketundukan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dalam rangka kita mewujudkan apa yang menjadi kewajiban kita sesama manusia, yaitu berakhlak. Ya, akhlak yang paling tinggi adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentauhidkan Allah Jalla fi'ula. Itu adalah akhlak yang paling tinggi. Dan akhlak yang paling rendah yang bisa menggugurkan seluruh amal ibadah kita itu adalah syirik. Karena akhlak ini, ketika berbicara akhlak, akhlak ini bisa ada al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia, ada ya al-akhlak al-madhmumah, akhlak yang tercela. Nah, haji mabrur ini harus kita raih dengan kemuliaan akhlak, dengan akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah yang paling tinggi, ya, ini adalah hal yang harus kita wujudkan dalam diri kita, karena itu jati diri kita semuanya. Jangan sampai kemudian kita menunaikan ibadah haji ini mengabaikan sisi akhlak. Ya. Makanya di sini dikatakan bahwa keberadaan suatu akhlak itu di dalam agama kita adalah untuk mencapai kesempurnaan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," atau salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak, ya, untuk mensolehkan akhlak kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi nabi, ya, nabi adalah orang yang berakhlak mulia. Dan Bapak dan Ibu, dalam sejarah kita bisa pahami bahwa Rasul terkenal orang yang jujur, orang yang amanah, ya, orang yang sering bersilaturahim, menyambung kekerabatan dengan sanak familinya, orang yang tidak pernah berbohong. Ini adalah akhlak. Tapi ketika Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, disempurnakan lagi akhlak beliau, yaitu dengan mengajak manusia mentauhidkan Allah Jalla wa ala dan melarang manusia dari melakukan kesyirikan, karena ini ada akhlak yang paling tinggi. Makanya keadilan yang paling tinggi itu adalah tauhid. Ya, keadilan yang paling tinggi itu adalah tauhid, dan kezaliman yang paling tinggi juga itu adalah syirik. Dikatakan dalam surah Luqman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. La zulmun azim. Karena syirik itu, orang yang melakukan kesyirikan dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam masalah ibadah haji, dahulu orang menunaikan ibadah haji itu dengan mengabaikan sisi akhlak. Ya, dia tawaf mengelilingi Ka'bah, tapi sambil mengatakan ya Lata, ya Manat, ya Uzza, ya Lata, ya Manat, ya Uzza. Wahai Lata, wahai Manat, wahai Uzza, itu nama-nama berhala besar mereka. Lagi ibadah haji, tapi mereka menunaikan, ya, melakukan kesyirikan. Mereka mengatakan labbaika wa sa'daika ya Lata, ya Manat, ya Uzza. Aku penuhi panggilanmu wahai Lata, wahai Manat, wahai Uzza. Jelas bahwa ini adalah cerminan akhlak yang tidak dilakukan oleh mereka, dan yang dilakukan oleh mereka adalah akhlak yang buruk. Maka Islam datang untuk menyempurnakan akhlak itu bukan hanya semata-mata akhlak kejujuran, bukan. Tapi akhlak yang dimaksudkan di sini adalah pertama akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakan akhlak kita kepada Allah dengan menegakkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyempurnakan akhlak kita kepada Rasulullah dengan ittiba, dengan mengikuti, ya, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga keberadaan akhlak ini untuk, ya, mewujudkan
yaitu satu keindahan dan keseimbangan di dalam ibadah kita. Orang kalau berakhlak maka dia tidak akan apa? Tidak akan hulu, tidak akan berlebihan. Contoh misalkan, ketika kita berihram, akhlak keindahan dan keseimbangan di sini tercermin pada pakaian ihramnya bapak-bapak yang dia kenakan. Nampak keindahan yang terjadi ketika kita melihat ya, semua kaum muslimin yang kaya, yang miskin, yang saat ini sedang atau akan melakukan ibadah haji. Dia berjalan di tanah suci dengan pakaian ihram mereka. Atau dari miqat dia berjalan dengan pakaian ihram mereka. Dan nampak sekali manusia itu, jutaan manusia menunaikan ibadah haji, Masya Allah. Ya dengan ihram mereka nampak lautan putih yang seperti itu. Ya, haji pun ini merupakan satu apa? Satu cerminan akhlak ya tentang keindahan dan keseimbangan. Tidak ada yang merasa lebih hebat dia sebagai pejabat atau sebagai pengusaha yang berhasil dan yang lainnya, kecuali dia pun mengenakan pakaian ihram yang sama. Ya. Maka keberadaan akhlak ini bukan untuk unjuk kekuatan dan bukan untuk melampaui batas. Ya, artinya bahwa harga untuk sebuah kain ihram itu tidaklah terlalu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, maka ini eksistensi sebuah akhlak. Ya, keberadaan suatu akhlak bagi diri kita itu adalah memang untuk menampilkan sebuah kesempurnaan Islam, keindahan Islam, dan keseimbangan Islam ini. Wa wadu'al mizan alla tukhsiru fil mizan. Allah lah yang telah menetapkan timbangan itu. Dan jangan kalian kurangi timbangan tersebut. Artinya apa? Wa Islam sudah meletakkan pondasi-pondasi kesempurnaan akhlak untuk mewujudkan jati diri muslim yang baik. Ya. Maka ini keberadaan akhlak dalam ibadah haji akan nampak sekali dalam beberapa poin. Baik, kita lanjut. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak dalam berhaji dapat mencerminkan jati diri seorang muslim dan upaya menjaga kehormatan dirinya. Ya, ini adalah faedah. Faedah ketika kita menunaikan ibadah haji dengan akhlak, maka insya Allah ta'ala sepulangnya kita ibadah haji akan menjadi cermin bagi orang lain. Masya Allah si fulan baru pulang dari ibadah haji. Masya Allah si fulan tahun lalu sudah haji. Ya, betapa dia saat ini tawadhunya tinggi, kebaikannya bertambah. Ya, dia tidak sombong, dia tidak ini dan yang lain. Ya, maka berakhlak itu adalah cerminan jati diri kita nantinya. Ya. Dan sekaligus orang akan menunaikan, kalau dia sudah menunaikan ibadah haji, maka dia akan secara otomatis dia akan terjaga kehormatan dirinya. Ya, karena semua orang atau kebanyakan manusia tidak mampu melakukan ibadah haji ini atau belum diberikan kemampuan untuk menunaikan ibadah haji ini. Maka ketika kita menunaikan ibadah haji, maka haji itu sendiri akan menjaga kehormatan diri kita. Saya malu kalau saya sudah berhaji itu masa saya seperti ini. Saya malu karena saya berhaji ini masa saya harus melakukan perbuatan yang buruk seperti ini dan yang lain. Maka akhlak dalam berhaji ini sangat penting untuk kita pelajari dan juga untuk kita menghiasi diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Lanjut. Nah, kita akan masuk kepada poin yang pertama dari cerminan akhlak, yaitu adalah haji dan keikhlasan.
keikhlasan ini adalah akhlak pertama yang harus diwujudkan dalam diri kita, sebagaimana saya bahas atau kita bahas dalam masalah tauhid, yaitu ikhlas adalah akhlak yang sangat tinggi bagi seorang muslim. Seperti yang tadi kita sampaikan, ikhlas ini adalah ibadah kita hanya untuk Allah. Haji kita hanya untuk Allahu Jalla wa'ala. Maka ini paling tinggi. Bukankah Nabi kita mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ya ketika menjelaskan tentang pintu surga, Miftahul Jannah, La ilaha illallah. Ya, kunci pembuka surga itu adalah La ilaha illallah. Dan kalimat La ilaha illallah itu adalah kalimatul ikhlas. Dalam zikir pagi dan petang kita mengatakan asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Kita hidup di pagi hari ini di atas fitrah Islam dan juga kalimatil ikhlas. Apa kalimat ikhlas? Yaitu la ilaha illallah. Ya, kalimat ikhlas itu la ilaha illallah. Begitupun di dalam hadis yang lain. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya dari dunia ini mengucapkan la ilaha illallah, ya dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Maka ikhlas ini akhlak yang sangat tinggi. Akhlak kita kepada Allah Jalla wa'ala adalah mengikhlaskan segala apa yang ada pada diri kita, baik akidah kita, ibadah kita, ataupun akhlak kita, adalah keikhlasan pondasinya. Nah, haji ini hanya untuk Allah. Tidak boleh untuk selain Allah. Seperti mengharapkan pujian manusia, mengharapkan keuntungan dunia dari beribadah haji dan lainnya. Apa ada orang beribadah haji karena untuk keuntungan dunia? Ya, kadang-kadang kita melihat ada sebagian oknum menempelkan nama hak di depannya itu untuk apa? Ya, untuk disimbolkan, ya, disimbolkan di hadapan manusia agar manusia memberikan pujian kepada dirinya. Itu sering kita lihat. Oh, si fulan itu Pak Haji itu, si fulana itu Ibu Hajah itu, dan lain-lain. Ini keuntungan dunia. Maka ibadah tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada keikhlasan. Ya, ibadah tidak akan diterima seperti yang kemarin kita bahas, yaitu ikhlas itu adalah syarat diterimanya sebuah amal, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah tidak akan diterima jika tidak ada keikhlasan dalam diri kita. Ya, untuk itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menunaikan ibadah haji, mantapkan terlebih dahulu hati kita. Ya, kuatkan dalam hati kita. Saya beribadah haji memang karena Allah yang memerintahkan. Karena Allah yang memanggil. Karena Allah yang telah menetapkan kewajiban ini. Agar tercermin nilai-nilai keikhlasan dalam diri kita. Ya, dan itu kemudian menjadi ibadah yang makbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak yang pertama itu adalah akhlak keikhlasan, ikhlas. Ikhlas itu sesuatu yang tercermin dalam diri kita, ya, bahwa kita melakukan satu ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama yang harus dibenahi dalam diri kita adalah haji dan akhlak keikhlasan dalam diri kita. Baik, lanjut kemudian. Yang kedua, kita mesti belajar ya tentang makna ketawaduan. Ya, tawadhu. Karena dijelaskan dalam hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, fi ma maknahu ma tawadhu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang dia tawadhu, rendah hati dia, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Ibadah haji ini melatih ketawaduan dalam diri kita. Memang tawadhu tidak bisa serta-merta langsung karena mau haji kita langsung tawadhu, enggak. Harus dilatih Bapak dan Ibu sekalian.
Bagaimana dilatihnya? Kita lihat dari ibadah haji. Pakaian ihram yang sama putih, sama modelnya, dan sama bentuknya. Maka ini tawadhu kita. Pakaian ihram yang sama putihnya, sama modelnya, dan bentuknya. Ini melatih ketawaduan dalam diri kita. Akan hilang kesombongan dari diri kita. Dan semua ini kita lakukan karena Allah. Ya, kita seakan-akan ketika menggunakan ya kain ihram itu seperti kita dipakaikan kain kafan yang kelak akan dipakai pada saat kita meninggal. Dan kalau sudah meninggal dunia, ini akan menghancurkan sikap tingginya kita, sikap kesombongan dalam diri kita. Tidak ada ya yang kita lakukan dari ketawaduan ini kecuali kebaikan. Kecuali kebaikan yang akan muncul. Orang tawadhu itu rendah hati, ya bermurah hati, tidak merasa sombong, tidak merasa hebat. Ya, maka insya Allah Ta'ala tercermin dalam ibadah haji kita. Ya, kadang-kadang Bapak dan Ibu sekalian nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, ya kita akan dihadapkan pada banyak orang dari seluruh dunia dengan budaya yang berbeda, tapi ada nilai-nilai ketawaduan. Ada senyum-senyum ketawaduan yang harus ada dalam diri kita. Jamaah haji dari negara lain setiap datang atau setiap kita berhadapan, berpapasan, maka akan mengucapkan salam kepada kita. Kita pun menjawab, Assalamualaikum. Dia akan menyapa kita, dari mana kamu? Ya, dari Indonesia, misalnya, kamu dari mana? Dari Turki, saya dari Uzbekistan, saya dari Amerika, saya dari ini, saya dari Afrika, dan lain-lainnya. Ya, Masya Allah. Dalam ibadah haji nampak sekali ketawaduan kita. Dan ketawaduan seluruh para jamaah haji. Meskipun bukan berarti bahwa tidak akan ada gangguan-gangguan dalam diri kita. Ya, untuk kita apa? Untuk kita sombong. Ada kadang-kadang. Ya, kita habis belanja misalkan dengan apa namanya tentengan yang banyak dari kantong plastik, ya, dari toko tertentu. Wah, kita bawa ke apa namanya? Kita bawa misalkan seakan-akan wah itu hebat, belanjanya Masya Allah, ya. Lihat aja plastiknya, kantong plastiknya itu ternyata apa? Ya, itu ternyata dari toko yang mahal. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap kita mesti berlatih ketawaduan. Ya, tetap mesti berlatih ketawaduan. Dan ini ada pada ibadah haji. Ketika kita di masjid, kita tawaf sama, ya. Memang mungkin berbeda saja hanya dengan ketika dia seorang presiden ada pengawalan tertentu, ya kita dapati. Tapi yang lainnya sama. Sama kita mengelilingi Ka'bah 7 putaran, sama kita sa'i di tempat yang sama. Kita lari-lari dari ya Safa ke Marwah misalkan. Insya Allah sama. Kita saat di Arafah duduk bersama, bermunajat bersama. Ya, mabit di Muzdalifah kita pun sama. Hanya berada di atas, ya di atas karpet-karpet yang ada. Ya, ketika kita melontar jumroh pun sama. Ada ketawaduan yang luar biasa. Kita berkumpul bersama seluruh manusia dengan karakter yang berbeda, dengan budaya yang berbeda. Ya, yang masing-masing mereka senyum karena mereka tahu bahwa kita sedang menunaikan ibadah haji. Nah, ini semestinya ketawaduan ini akan terus kita bawa sepulangnya kita menunaikan ibadah haji juga. Ya, ini penting. Jadi yang pertama adalah akhlak, yaitu tentang keikhlasan. Yang kedua, akhlak tentang ketawaduan. Baik, lanjut.
Yang ketiga, yang ini tidak ragu lagi, haji itu ya melatih diri kita untuk akhlak menunaikan persatuan kaum muslimin. Haji di Baitullah dan semua manasiknya menunjukkan persatuan kaum muslimin sedunia. Ini yang dikatakan dalam Al-Quran, masabatan linnas. Tempat berkumpulnya seluruh manusia di satu tempat. Ya. Maka ibadah haji ini adalah cerminan persatuan yang luar biasa kaum muslimin. Dari seluruh dunia bersatu tanpa dia harus mengenal nama satu persatu. Tidak. Ini yang membuat gentar, ini yang membuat iri, ini yang membuat takut orang-orang di luar Islam. Ketika muslim melakukan ibadah haji. Bumi yang dipijak untuk berhaji itu satu. Bumi Allah Jalla wa'ala di tanah haram. Ka'bah yang dikelilingi juga satu. Tidak ada Ka'bah lain di atas muka bumi ini kecuali Ka'bah ya di Baitullahil Haram. Tempat wukuf yaitu satu Arafah. Tempat melontar jumrah yaitu satu di Mina. Semua ini menggambarkan persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Ya. Disinilah nampak sekali kaum muslimin itu ya satu. Kan saat ini kadang-kadang kita ya ketika melihat di hari Natal nih orang Kristen, wah kaum muslimin di bawah satu pimpinan yaitu paus ini gitu. Mereka menunaikan ibadah ibadah mereka ya, yaitu di Romawi misalkan. Kaum Kristiani bersatu. Lalu sebagian kita mengatakan, mana Islam persatuannya mana? Kata gitu. Islam tidak ada khalifah, kata dia. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Islam bersatu yaitu di bawah panji kenabian. Ya, dari dahulu sejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup, dilanjutkan dengan para sahabat, dilanjutkan dengan ya sistem-sistem pemerintahan yang ada. Memang berbeda-beda negara satu dengan yang lainnya, tapi persatuan kita itu adalah baiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiat seorang muslim itu Al-Qur'an dan sunnah. Ini baiat kita sebagai seorang muslim. Disitulah kita bersatu. Dibuktikan dalam ibadah haji. Ya, semua orang seluruhnya datang ke kota Mekah ini. Dari mana-mana. Ya. Lalu kemudian tawaf mengelilingi Ka'bah satu. Tempat wukuf kita satu. Lontar jumroh kita di Mina juga satu. Artinya para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini nampak persatuan kaum muslimin. Dan ketundukan kaum muslimin ini pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan kepada person, bukan kepada orang. Ya. Baiat kita tentunya kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, kita ikuti. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita ikuti. Maka itulah pemimpin kita. Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercermin pada dua wahyu, Al-Quran dan Sunnah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini persatuan yang sesungguhnya, bukan persatuan di hadapan manusia. Lalu kalau mereka bercerai-berai, tapi persatuan kita adalah di atas apa yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Ini persatuan yang sesungguhnya. Di seluruh dunia tidak boleh ada orang yang sholat kecuali menghadap ke Ka'bah. Di dunia ini tidak boleh orang menunaikan ibadah haji kecuali ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Di sini ada tawaf, di sana ada sa'i, ya, dan ada tempat-tempat masyairul haram, ya, masyair, menunaikan ibadah haji. Nah, ini adalah simbol persatuan kaum muslimin. Haji menyatukan seluruh kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia berkumpul di satu tempat. Maka haji dan persatuan ini adalah kebanggaan kita karena kita bersatu. Bersatu di atas wahyu Allah, bersatu di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Bersatu di tempat-tempat yang diperintahkan yang tidak mungkin kita menunaikan ibadah kecuali dengannya. Ya, seperti kiblat Ka'bah kita. Ini adalah simbol persatuan. Ini akhlak yang ketiga.
Yaitu akhlak persatuan. Ikhlas, tawadu, kemudian yaitu taswiyah, al-musawah, ya, persatuan kita. Baik, lanjut kemudian akhlak yang keempat yang kita mesti pelajari itu adalah akhlak al-adl, yaitu keadilan. Ya, dalam ibadah haji ini harus tunaikan akhlak keadilan kita. Ya, orang mau menunaikan ibadah haji para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, perhatikan nafkah kita. Orang ketika mau haji, maka keadilan di mana akhlak yang harus kita tunaikan? Tinggalkan nafkah kita untuk keluarga yang kita tinggalkan. Ya, nafkah untuk keluarga yang akan kita tinggalkan, biaya yang akan kita bawa, ya, untuk persiapan ketika kita berada di tanah suci. Berapa puluh hari, apakah 21 atau sampai 40 hari kita di tanah suci. Harus adil nafkahnya. Jangan sampai kemudian keluarga yang ditinggalkan tidak diberikan nafkah. Atau kita yang berangkat ibadah haji, ya tidak ada nafkah. Harus adil. Perjalanan kita juga membutuhkan nafkah. Adil dalam berpakaian. Ya, dalam ibadah haji tidak perlu kita hulu berlebih-lebihan. Pakaian ini mau saya pakai karena saya akan foto di sana, saya akan foto di sini. Begini, begini, begini. Enggak. Secukupnya. Ya, adil dalam berpakaian kita. Secukupnya. Yang ketiga, adil dalam perbekalan. Adil dalam perbekalan. Ini penting. Ya. Adil artinya tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Dalam nafkah, ya tidak juga kita berlebihan. Dalam berpakaian, sama, tidak perlu kita berlebihan. Ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nah, haji ini melatih keadilan pada diri kita juga. Ya, dengan seluruh rangkaian ibadah hajinya. Lontar jumrah itu 1 kali tugu, ya, di ula, wusta, dan Aqobah itu adalah 7 butir, 7 butir, 7 butir. Ya, maka harus adil, tidak perlu kita berlebih. Ya, saya semangat mumpung dapat tugu ini yang banyak gangguan setannya, dia lemparin kita misalkan dengan batu-batu yang kita bawa lebih dari 7, enggak. Lebih kita melempari, ya, di tugu ula, wusta, dan Aqobah pada saat lontar jumrah lebih dari 7, enggak boleh. Ya, karena itu ghulu, itu berlebihan. Dan pakai batu kerikil, bukan batu yang besar. Bukan dengan sepatu, bukan dengan sendal kita lempari. Ya, ini menghindarkan diri kita dari ekstrim. Karena dalam ibadah haji melatih keadilan kita. Ya, adil dalam menunaikan ibadah haji. Maka dari berhaji insya Allah kita akan belajar tentang keadilan. Ya, bagaimana keadilan dalam nafkah yang harus kita lakukan, keadilan kita dalam berpakaian, keadilan kita dalam perbekalan. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, di sini ada, ya, cerminan akhlak dalam menunaikan ibadah haji yang dilatih, yaitu tentang kelembutan dalam berpendapat atau dalam bersikap. Allah berfirman, "Faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj." Siapa yang telah mendapati kewajiban menunaikan ibadah haji, pada saat kita berhaji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh rafas, berkata kotor. Berarti kita diajarkan berlemah lembut. Wala fusuk, tidak boleh kita melakukan kefasikan. Ya, wala jidala, dan tidak kita berjidal, berdebat. Dalam menunaikan ibadah haji tidak ada waktu kita untuk berdebat. Yang ada adalah zikir dan doa. Ini ibadah haji. Ya, yang ada adalah zikir dan doa. Perbanyak kita zikir, perbanyak kita berdoa di semua rangkaian ibadah haji kita. Ada sisi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Muslim lagi sholat,
Ya, di samping kita ada orang Afrika dengan mazhabnya ini, di samping kita ada orang Eropa bermazhab ini, kita dengan Asia bermazhab ini. Sudah, ya, lakukan ibadah sesuai dengan apa yang kita yakini. Tidak perlu kita berdebat. Ternyata ada orang yang berbeda dalam sholatnya. Ya, setelah sami Allah liman hamidah, ternyata tangannya tidak sedekap, tapi tangannya dijulurkan seperti ketika kita belum sholat misalkan. Wah, kita debat dia. Enggak usah. Tidak ada waktu dalam berdebat, tidak ada waktu untuk berjidal. Dalam ibadah haji yang ada adalah bagaimana kita berzikir dan doa. Ini melatih kelembutan kita. Pastinya Bapak dan Ibu sekalian, tangisan-tangisan kita kepada Allah akan nampak ketika kita beribadah haji. Setengah hari kita berada wukuf di Arafah. Ya, betapa manusia kita ini semuanya lemah di bawah terik matahari yang panas, ya, di tenda-tenda, di bawah-bawah pohon, kita bermunajat, ya, melembutkan hati kita yang selama ini kita keras, selama ini kita kasar dalam bertutur kata. Maka haji akan melatih kelembutan kita. Ya, ini insya Allah tabaraka wa ta'ala akan ada cerminan, ya, kelembutan dalam bersikap, dalam berpendapat pada saat kita menunaikan ibadah haji. Ya. Baik, lanjut kemudian akhlak berikutnya. Nah, yang paling penting lagi dalam ibadah haji ini ada akhlak kedermawanan. Bapak dan Ibu sekalian, berbicara tentang kedermawanan ini bukan hanya soal harta. Ya, bukan soal harta. Tapi ada kedermawanan dalam ilmu, dalam bimbingan, dalam bantuan tenaga, ya, dan dalam kedermawanan dalam jabatan dan kedudukan. Apa maksudnya ikhwatal iman? Kedermawanan dalam ilmu. Kita akan mendapati, ya, dalam menunaikan ibadah haji ini, Masya Allah, ada orang yang kita dapati dia, ya, memberikan ilmu kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita, baik kenal dengan kita atau tidak. Kita ketika duduk di Masjidil Haram, ada orang di samping kita mengajarkan ilmu seperti ini, membimbing kita seperti ini. Ada dalam kesulitan ketika kita sedang dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, baik di Arafah, di Muzdalifah. Kadang-kadang tenaga kita butuhkan untuk membantu orang lain. Ya. Maka kedermawanan juga dalam jabatan kita. Karena kita tanggalkan jabatan-jabatan kita di tanah air kita. Dan kita posisinya sama, ingin menghadap kepada Allah dengan yang punya jabatan atau tidak. Kedudukan kita sama atau tidak. Ya, kedermawanan ini penting. Di samping adalah tentang soal harta. Ya, ada kedermawanan kita dalam berderma dengan harta kita. Kita saling berbagi dengan orang miskin yang kita temui di sana. Ya, kita berikan makanan, kita berikan sedikit uang untuk mereka. Ya. Kedermawanan dalam soal harta, berbagi makanannya. Ya. Dan nampak sekali di sana orang saling memenuhi, ya, saling berderma. Dan ini insya Allah pahala yang sangat luar biasa dalam menunaikan ibadah haji kita. Ini tentang makna kedermawanan yang akan tercermin dalam ibadah haji kita. Baik, lanjut. Kemudian berikutnya juga adalah tentang ibadah haji dan kesucian diri kita. Tazkiyatun nufus. Ya. Ibadah haji kita ini melatih kesucian diri kita. Ada kesucian pada niat, ada kesucian pada tujuan, ada kesucian pada badan, ada kesucian pada harta, dan ada kesucian dari ibadah yang kita lakukan. Kesucian dalam niat karena kita wajib ikhlas. Kesucian dalam tujuan kita karena tujuan kita betul-betul menunaikan ibadah haji ini di tempat-tempat yang memang sudah disyariat oleh Allah dan Rasul-Nya.
Kesucian badan kita karena betapa banyak ibadah-ibadah haji kita menuntut kesucian dari badan kita, wudhu kita, mandi kita. Begitupun kesucian daripada harta kita. Kita menunaikan ibadah haji dari harta yang halal. Lalu kemudian kita berbagi harta yang halal kepada orang lain. Ya. Dan kesucian ibadah kita ini karena memang ibadah kita betul-betul ya ibadah yang melatih diri kita ini untuk terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mana kesucian diri kita. Yang mana kesucian diri kita dengan ibadah haji ini karena kita tahu bahwa ibadah haji ini ingin membersihkan kesombongan yang ada pada diri kita. Ibadah haji yang kita lakukan ini ingin menjadikan kita manusia yang lahir seperti bayi kembali. Ya, dosa-dosa yang terampuni. Ya, dosa-dosa yang terampuni. Ini dengan kita menunaikan ibadah haji, Masya Allah. Ya, sehingga badan kita pun terasa ringan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ibadah haji dan kesucian diri kita. Baik, lanjut. Haji dan mutabaah Nabi. Nah, ini akhlak yang penting dan ini juga kita ulang ya karena ini bagian daripada akhlak yang mulia. Haji melatih kita untuk mengikuti Nabi dalam hal apapun. Ibadah atau sikap atau keseharian kita. Karena disitulah kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian cinta kepadaku, kepada Allah, maka ikuti Nabi. Dalam hal apapun, iya, dalam hal apapun. Kalau kita berpakaian mengikuti Nabi, tidak ada yang cacat di situ. Ya, tidak ada yang aib. Kita mengikuti Nabi dalam hal apapun, dari cara makan, dari cara kita berjalan, dari cara kita ya melihat, mendengar dan lain-lain. Dalam hal apapun, dalam kehidupan kita, keseharian kita. Ketika kita mengikuti Nabi dalam hidup kita, insya Allah Ta'ala tidak ada yang cacat di sini. Ya. Soal memotong rambut, Nabi mencontohkan seperti ini, kita ikuti, maka tidak ada yang cacat di situ. Bahkan itu bukti kecintaan kita kepada Allah. Ya. Bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kehidupan keseharian kita saja mengikuti Nabi tidak ada cacat, tidak ada aib, apalagi dalam soal ibadah, di mana ibadah ini lahir dari tuntunan Nabi. Nabi yang membimbing kita untuk beribadah. Maka kata Nabi, khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian manasik haji dariku, bukan dari yang lain. Ini melatih kita untuk ittiba kepada Nabi dalam segala apapun. Jadi kalau dalam hal keseharian kita, dituntut kita untuk mengikuti Nabi. Ya, Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang baik. Dalam soal kehidupan keseharian kita seperti itu, apalagi dalam soal ibadah. Maka haji akan melatih kita untuk mutabaah Nabi. Haji akan melatih diri kita untuk ikut Nabi. Kalau ikut Nabi, insya Allah selamat hidup kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Oh, kita bukan hidup di zaman Nabi, betul. Ya, kita hidup di zaman yang jauh dari kenabian. Makanya kita mengikuti Nabi, bukan hidup bersama Nabi. Kalau hidup bersama Nabi, belum tentu juga kita mampu. Ya. Belum tentu juga kita mampu hidup di zaman Nabi. Karena betapa ya perjuangan untuk hidup bersama Nabi dulu para sahabat berat. Ya. Maka mbak Nabi ini penting untuk kita. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah cerminan akhlak yang baik dalam soal keseharian kita, dalam soal ibadah kita. Maka mutabaah Nabi ini adalah yang paling utama ya dalam hidup kita. Ya, baik kita lanjut.
Nah, haji juga melatih diri kita untuk beradab kepada sesama makhluk Allah. Tercermin itu Bapak dan Ibu sekalian ketika kita lagi menunaikan ibadah haji. Ada talbiyah yang dijelaskan dalam hadis Nabi, tidaklah seorang muslim ketika bertalbiyah maka ikut juga bertalbiyah batu-batu yang ada di sekitar kita. Ya, tetumbuhan-tetumbuhan yang ada di sekitar kita ikut bertalbiyah bersama kita, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kata Nabi, ikut juga batu-batu yang ada di sekitar kita bertalbiyah bersama kita. Terbawa arus. Ya, karena adab kita yang baik dalam bertalbiyah, maka makhluk Allah pun ikut bertalbiyah. Termasuk di dalamnya haji tidak boleh mengganggu tanaman. Tangan kita nggak boleh iseng mencabut tanaman, memotong dahan-dahan, tidak. Melempar dengan bebatuan, mengganggu hewan-hewan yang ada, apalagi mengganggu manusia. Ya, pohon saja tangkainya tidak boleh kita sembarangan kita petik. Ya, bebatuan, kerikil tidak boleh kita ambil. Ya, kecuali hanya untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan lontar jumroh. Kita tidak boleh ya mengambil batu yang ada di sana untuk tabarukan mencari berkah misalkan. Hewan-hewan ya tidak boleh kita ganggu mereka. Tidak boleh kita ganggu. Haji ini belajar hidup aman, hidup nyaman, dan hidup bahagia dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh penjuru dunia. Ya, ya, haji ini belajar hidup kita untuk aman, nyaman, dan bahagia ya dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini adalah akhlak kita ya dalam menunaikan ibadah haji. Kita diajarkan beradab, ya berakhlak ya kepada alam semesta yang ada. Ya, kita diajarkan untuk beradab kepada sesama makhluk Allah Jalla fi'ula. Maka jangan merasa lebih tinggi nanti pada saat kita menunaikan ibadah haji. Kita berada di Mina, kita berada di Arafah, ya, mengatakan, wah, tendanya jelek, ya, kamar mandinya begini, ini ya begini, dan yang lainnya. Enggak, kita tetap mesti beradab. Ya, bahkan kalau kita di Arafah di Mina ada antrian panjang ke kamar mandi, ke toilet yang ada. Lisan kita terjaga untuk tidak mencela siapapun. Ya, di sana gunung-gunungnya bebatuan. Di Indonesia gunung-gunungnya itu tanaman dan pepohonan yang tinggi, enggak usah ya merasa lebih hebat, ya enggak usah merasa lebih hebat kita. Kita mesti tetap beradab sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diajarkan dalam ibadah haji. Tidak boleh mengambil tanamannya, tidak boleh memetik tanamannya, tidak boleh mengganggu hewan-hewannya, mengusirnya, dan lain-lain. Bahkan kadang-kadang kita lagi sholat, ya lagi duduk, menunggu sholat, tiba-tiba ada orang minta saf, ya izinkan dia minta saf, karena dia mau sholat, ya udah kita minggir, ya kita perluas tafasahu fil majalis, ya lapangkanlah majelis ya tempat duduk kita, lapangkan, memberikan kesempatan sesama kita muslim untuk duduk di situ, ya. Baik, ini adalah haji dan beradab kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut kemudian. Nah, haji dan kecintaan kepada akhirat. Ini akhlak berikutnya yang sangat penting bagi kita adalah haji dan kecintaan akhirat. Akhirat dalam ibadah haji begitu dekat dan begitu ramah menyapa kita, Bapak dan Ibu sekalian. Ketika kita menunaikan ibadah haji, seakan-akan surga itu ada di hadapan kita. Ya. Bahkan pemandangan akhirat nyata depan mata kita karena dalam setiap sholat ada sholat jenazah. Ya. As-salatu alal amwat rahimakumullah. Ayo sholatlah jenazahi, salat di jenazah kalian.
Semoga Allah merahmatimu, kata imamnya mengumumkan. As-salatu alal amwat. Mensolati orang-orang yang sudah mati. Ya, yang dibawa ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi untuk kita solati. Pemandangan akhirat yang nyatakan setiap waktu sholat itu ada kematian. Menunjukkan bahwa yang melatih diri kita, betapa kematian itu dekat sekali dengan kita. Dan itu sering dibuktikan. Ya, betapa banyak orang setiap menunaikan ibadah haji. Ada orang-orang diwafatkan oleh Allah dalam menunaikan ibadah haji. Pada saat wukuf di Arafah, tercermin betapa nantinya kita akan dikumpulkan di mahsyar. Ya, di tempat berkumpulnya manusia setelah hari kebangkitan. Kita akan melihat manusia seperti itu. Ketika mabit di Muzdalifah, kita tidur bersama seakan-akan itu adalah ya kuburan-kuburan kita. Yang nanti kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ya, pada lontar Jumroh itu ada penabuhan genderang perang dengan iblis. Ya, karena iblis akan mengganggu kita hingga ya kita meninggal. Tidak akan pernah dia berhenti. Disitulah nilai-nilai kecintaan akhirat ini sangat dalam sekali ketika kita menunaikan ibadah haji. Ihram saja pakaiannya kita seperti kain kafan. Ya. Lalu ada sholat jenazah setiap waktu sholat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Ya, ada doa-doa yang terpanjatkan, ada bacaan-bacaan imam yang mengajak kita untuk cinta kepada akhirat. Bacaan-bacaan yang indah, bacaan-bacaan yang bagus, bacaan-bacaan yang meskipun kadang-kadang kita tidak faham, tapi ketika ada ayat yang dibaca tentang surga, ada ayat yang dibaca tentang neraka, ada ayat yang dibaca tentang azab dan lain-lain. Ada kecintaan kita kepada akhirat. Haji dan kecintaan akhirat ini penting ya untuk diwujudkan dalam diri kita. Ya. Taib. Ibadah haji melatih kita untuk cinta kepada akhirat lebih tinggi. Harta sebesar apapun akan habis. Kalau kita tidak simpan untuk akhirat kita, maka kita di situ melatih untuk apa berderma tadi. Ya, ada kecintaan kepada akhirat kita. Taib. Allah taala alam. Taib yang lanjut. Nah, inilah akhir daripada apa yang kita sampaikan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Haji Barokah Indonesia. Haji mendidik kesempurnaan kita berakhlak. Berakhlak untuk diri sendiri. Berakhlak kepada sesama jamaah. Berakhlak kepada sesama muslim. Dan berakhlak kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka haji akan melatih kemuliaan-kemuliaan akhlak untuk kesempurnaan diri kita. Allah telah menyempurnakan ciptaannya untuk kita. Begitupun Allah akan sempurnakan akhlak kita dalam beribadah haji ini. Maka semoga hal ini bermanfaat para jamaah sekalian dari apa yang sedikit kita bawakan ya dari manasik haji series kita, bahwa haji dengan kemuliaan akhlak. Haji yang mabrur kita raih dengan kemuliaan akhlak. Insya Allah Ta'ala. Ini perkara yang sangat penting untuk kita kaji dan kita bahas terus dan kita amalkan ya. Baik sebelum menunaikan ibadah haji, apalagi kita setelah menunaikan ibadah haji. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan Ustaz. Baik, jazakumullahu khairul jaza. Kami persilakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Haji Barokah Indonesia untuk bertanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung membuka mic-nya ataupun via kolom chat yang tersedia di aplikasi Zoom Meeting ini. Silakan Bapak Ibu. Puan Ustadz, izin bertanya. Ya, nah, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, saya ini kan berangkat haji tahun ini ya, Iya. gelombang pertama. Nah, itu kalau kita berikhram, pakaian itu jangan kena wangi-wangian ya Ustadz ya. Nah, Nah, yang ingin saya tanyakan, seandainya pakaian untuk kita ihram itu kita cuci di rumah, dan kalau kita minta tolong ke laundry mensetrikanya, jangan pakai parfum, apakah itu boleh Ustadz? Minta tolong orang laundry gosok pakai setrika, enggak, jangan pakai parfum. Nah, satu. Yang kedua, ini Ustadz, tempo hari kami pernah manasik. Nah, ada dari narasumber itu katanya kayak gini, saya ini kan
ditunjuk untuk membimbing kedua kakak saya. Yang satu kakak saya stroke, yang satu Nah, pakai tongkat, yang satu kakak ipar saya perempuan pakai kursi roda. Saya yang ditunjukin untuk membimbing kakak saya. Nah, kata narasumber itu, kalau yang pakai kursi roda atau tongkat yang lansia sampai dari Arafah, Musdalifah itu cuma lewat aja sampai di Mina, jadi nggak singgah nggak mampir di Musdalifah. Nah, kata narasumber itu kitanya harus baca niat katanya gitu loh Ustadz. Yang pengen saya tanyakan ya. niatnya kayak gini, artinya aja kata narasumber itu. Artinya kayak gini Ustadz. Ya Allah, sengaja aku mabit di Mina mengikuti Imam Rafi'i. Nah, katanya kalau kita nggak membaca niat itu, kita terkena dam katanya. Jadi maksud saya, pertanyaan saya, apakah kita baca niat seperti itu? Ya Allah, Hmm. ya Allah, sengaja aku mabit di Mina mengikuti Imam Rafi'i. Apakah itu ada sunnah dan dalilnya, Ustadz? Itu pertanyaan saya. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Barakallahu fiik Yang Ustadz. pertama tadi apa? Yang pertama tadi, berihram itu kan nggak boleh Ya. pakaian kena wangi-wangian. Oh ya, oke, baik. Ya, Ah, baik. Baik, Bapak. Ibu yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. mm, Yang tidak boleh itu ketika kita sudah menggunakan ihram, lalu kita semprot pakai minyak wangi, ya. Kalau misalkan sebelum berangkat kain ihramnya itu ya dicuci ya dengan pewangian yang biasa ya, yang biasa itu nggak apa-apa karena kita belum berihram. Bahkan pada saat kita mandi, nih pada saat kita mandi untuk ihram, dan bapak-bapak, lalu kemudian belum ihram nih kan mandinya misalkan apa namanya berapa jam sebelum kita berihram gitu ya. Seperti orang yang mau ihramnya dari Mikot Yalamlam, dia belum berangkat dari Indonesia aja, ya dari Indonesia, maka dia mandi terlebih dahulu, lalu badannya yaitu di ini pakai minyak wangi badannya dia, lalu kemudian nanti kita pakai pakaian ihram. Kalau sudah sampai di Yalamlam, ya itu tidak boleh lagi. Ketika kita sudah niat berihram, maka tidak boleh ya kita menggunakan wewangian. Kalau sudah berihram. Ya, ini bagi bapak-bapak ya. Jadi tidak mengapa kain ihramnya itu dicuci, ya di laundry dengan wangian, itu nggak ada masalah. Tapi kalau nanti sudah dipakai, ya, apalagi sudah niat, labbaik Allahumma umratan mutamatian biha ilal hajj, atau labbaik Allahumma hajjan, maka ini tidak boleh lagi. Karena kita sudah memasuki ihram, dan berarti larangan-larangan ihram termasuk mengenakan wewangian itu tidak diperbolehkan lagi. Ya seperti mandi misalkan gitu ya. Di sana kita mandi pakai sabun-sabun yang wangi gitu pada apa namanya itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau sebelumnya, sebelum kita berihram, maka boleh. Ya, seperti kain ihram tadi, sebelum dikenakan untuk ihram kita, dia kemarinya atau dari Indonesia sudah dicuci, di laundry, maka itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi Bapak dan Ibu jamaah yang dia punya sakit ya, itu seperti tadi misalnya ditunjukkan ada stroke dan yang lain-lain, kan berarti dalam keadaan sakit. Maka niatnya itu dari awal ketika kita dua niat labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarik seperti kita labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan mutamatian biha ilal hajj. Itu kan awal. Di mikot kita membaca itu. Setelah itu ditambahin apa tambahan niatnya bagi mereka yang punya riwayat sakit atau yang sedang sakit. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ini ditambahkan kalimat itu. Allahumma ya Allah mahilli tempat tahallulku ya haitsu habastani di mana engkau mencegahku. Jadi kalimatnya Allahumma mahilli haitsu habastani. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah ya tempat tahallulku
di tempat di mana engkau menahanku. Maksudnya adalah apa? Ya Allah, kalaupun aku tidak bisa melanjutkan ibadah umroh ini karena aku sakit, maka disitulah tempat tahallulku. Ini kalimat ini harus terucap pada saat kita pertama niat untuk menunaikan ibadah haji. Dari mulai niat umroh hajinya. Karena kita tamatu, maka ibadah haji kita tamatu pasti umroh terlebih dahulu. Labbaik Allahumma umrotan mutamatti'an biha ilal hajj. Allahumma mahilli haitsu habastani. Itu niatnya dari situ. Afwan, Nah, Ustaz, bisa ya, diulangin Ustaz? Afwan, bisa ya, diulangi? baik. Allahumma, ya, Allahumma mahilli, mahilni. ya. Ya. Allahumma mahilli, ya. Mm-mm. Haitsu, Hai, Haisu apa Haisu Ustaz? pakai sa, haitsu. Sa, ya pakai sa ya. Ya, Haisu. pakai sa. Haitsu Mm-mm. habastani. Itu ha apa ha Ustaz? Ha, pakai hak kecil. Oh, ha kecil. Iya, Ya, habastani. habis tani. Nah, Ustaz. ya. Um, Itu dibaca. uh, af- Allahumma mahilli in- haitsu habastani. Afwan Ustaz, ini mahili ini pakai ha apa ha kecil Ustaz? Sama haisu itu Ustaz. Pakai hak kecil semuanya. Ini pakai ha kecil semuanya. Ya Ustaz, Iya, syukran. ya kecuali Allahumma-nya pakai hak ya. Pakai Ya hak gede. Ustaz. Allahumma. Nah, Allahumma itu mahili. dibaca, Ibu, dibaca Mm-mm. ketika kita pertama kali di miqat. Setelah kita labbaik Allahumma umrotan tadi, ya, maka Mm-mm. kita baca itu. Apa manfaatnya kalimat itu, Ustadz? Manfaatnya, Ibu, kalau kita mengucapkan kalimat itu namanya kalimat istirat. Nah, namanya kalimat istirat. Kata Nabi, Mm-mm. itu kalimat istirat. Kalau kita mengucapkan kalimat itu, lalu pada saat kita, ya, pada saat kita eh, sedang menunaikan ibadah haji kita, lalu tidak mampu melanjutkan, ya, tidak mampu melanjutkan, maka insya Allah kita tidak kena dam, Mm-mm. ya, tidak kena dam. Kalau kita mengucapkan itu, tapi ngucapinya bukan di Mina, bukan di Musdalifah, bukan di Arafah, tapi kita mengucapkannya pada saat kita lagi miqat, ya, pada Mm-mm. saat kita di miqat. Dan tidak perlu dibawa-bawa nama orang di situ. Imam Rafi'i kah, atau Imam Syafi'i kah, dan yang lain-lain. Karena ini hadis Nabi. Langsung niatnya begitu. Gitu ya. Tapi kalau sudah tahu kita punya riwayat sakit, tapi ketika niat kita, labbaik Allahumma umrotan mutamatian biha ilal hajj, lalu tidak mengucapkan itu, lalu ternyata lagi melakukan ibadah haji ada kendala-kendala, sampai tidak bisa melakukan ibadah haji karena tidak ada niatan itu, maka kita kena dam. Wajib kita menyembelih seekor kambing di sana. Ya, kira-kira seperti itu, Ibu. Baik. Afwan Ustaz, boleh diulang lagi Ustaz? Afwan, labbaik Allahumma umratan Iya, mutama apa Ustaz? mutamatian. Mutamat tian an itu Iya, alif pakai alif ain, apa ain, ain alif. mutamati. Ya, Iya, iya pakai alif pakai ain ya Ustaz, mutamatian. ya? Iya, Mutamatian. mutamatian pakai ain, Mm. hamzah alif, mutamatian biha. Biha, Ya pakai hak gede biha, biha. ya, Mm-mm. ilal hajj. Ilal haji. Hajj. Haji ini pakai haj, ha Pakai juga ya hak Ustaz? kecil. Ya, Wah, pakai ha hak kecil. kecil. Hajj. Iya. Ya, Ya, baik. Dan lagi itu Ustaz. dibaca. Allahumma Mm-mm. labbaika Allahumma umrotan Mm-mm. mutamatti'an Mutamatian biha biha. biha ilal Mm-mm. hajj. Ilal haji. Ilal Ini hajj. Nah itu. mutamatian ini ain bukan di hamzah ya Ustaz? Bukan ain, ain. Pakai ain apa? Ain,
pakai ain. Nanti ditulis di Hmm, bawahnya itu nanti sama Ustadz tadi nanti ditulis. Ya. iya. Biha ini ha besar, ha kecil. Hak Biha, besar. biha, biha. Iya, ya Ustaz. Ya, Baru baik. baru dilanjut yang tadi ya Ustaz ya, yang ini. Baik yang dilanjutkan Allahumma tadi mahili. Ya, Oh ya, itu insya Allah. jazakillahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik Nah, Ustaz. baik. Fadal Bapak dan Ibu yang lain, jika ada mau pertanyaan, baik seputar akidah tadi, seputar ibadah, maupun seputar akhlak ini. Izin bertanya, Ustaz. Nah, Ya, Assalamualaikum Fadal. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ustaz, Afwan, ini kan kebetulan yang ikut join Zoom ini kan tidak hanya jamaah yang berangkat tahun ini, Ustaz. Ya. Ada yang tahun-tahun sebelumnya, 2 atau 3 tahun lagi, ada yang 5 tahun lagi mungkin ya. Nah, Nah, eh, ini Ustaz, jadi kan kita ini kan sekarang ada pergerakan haji, ada yang mulai percepat ya Ustaz ya. Saya lihat ada yang ya, beberapa maju segala macam. Nah, cuman ini kan kita setelah ada beberapa kasus dari rekan-rekan juga kami diskusi itu, saat mulai maju itu justru malah mereka malah khawatir saat, waduh nanti sekiranya jangan dananya belum tersedia, lalu seperti apa gitu Ustaz ya. Nah, ya, mereka akhirnya khawatir, waduh kalau haji lebih dipercepat kok malah saya lebih berat ya, saya gitu. Ada berpikir seperti itu Ustaz. Tapi ada satu sisi ya, yang berpikir malah alhamdulillah berarti Allah berikan kemudahan untuk lebih cepat datang ke Baitullah. Nah, ya, betul. atas hal-hal tersebut Ustaz, ini kan kaitan dengan sisi akidah dan keyakinan kita sama Allah Ustaz ya. Bagaimana kita Ya, menumbuhkan semangat atau motivasi dan keyakinan bahwasanya Allah akan memanggil kita lebih cepat dan itu ya, pasti Allah akan mudahkan dari sisi finansial ataupun yang lain. ya, Atau mungkin Allah akan memperlambat, mungkin kita pas belum ada dananya, maka kita punya keyakinan, oh mungkin Allah belum memanggil kita karena kita mungkin belum siap. Nah, bagaimana kita memunculkan semangat motivasi tersebut, Ustaz ya? ya. Jazakallah khairan, Ustaz. Baik. Eh, Bapak dan juga para jamaah yang lain, yang insya Allah tabaraka wa ta'ala ikut dalam Zoom meeting ini, berhusnudzonlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah. Allah Maha Kaya. Allah tidak bisa didikte oleh kita, manusia. Manusia hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhusnudzon itu baik. Yang dalam hadis qudsi dikatakan, Ana inda dhonni abdi bi. Sesungguhnya kata Allah, aku ini akan selalu bersama persangkaan hambaku. Jadi, kalau kita ya berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, ya Allah, aku ternyata ya hajiku maju 2 tahun lagi. Ya Allah, berikanlah, Engkau Maha Tahu. Engkau punya segalanya. Engkau Maha Tahu bahwa aku belum ada kepemilikan harta tersebut, tapi aku yakin Engkau yang akan memberangkatkanku, ya Allah. Ya, jangan pernah kita mengatakan bahwa ibadah haji ini karena kekuatan yang ada pada diriku. Tidak, ya. Tapi justru kita wajib berhusnudzon kepada Allah. Ketika nama kita muncul ternyata dari 4 tahun yang lalu, ya empat tahun yang akan datang, ternyata dimajukan menjadi 2 tahun lagi kita berangkat. Bismillah. Senyumlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah kita kepada Allah, lalu husnudzon kita kepada Allah. Allah akan berikan itu kemudahan-kemudahannya. Ya, jangan kita merasa bahwa sulit rezeki bagi kita, sulit ini bagi kita dan yang lainnya. Kata kuncinya adalah berhusnudzan kepada Allah, lalu kemudian apa? Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan itu. Ya, lalu kemudian jaga ketakwaan kita. Ya, karena kalau orang bertakwa, maka insya Allah, ya, orang bertakwa kepada Allah, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Meskipun saat ini kita buntut dari mana ya, kalau 2 tahun lagi saya haji, 1 tahun lagi saya haji dan yang lainnya. Bila perlu ya Allah berikan kemudahan untuk bisa berhaji khusus.
Ya, untuk berhaji mujamalah misalkan, untuk bisa berhaji lebih cepat, tapi saya tidak punya uang. Engkau yang memberangkatkanku ya Allah. Husnudzon, insya Allah. Ya, saya memotivasi diri saya sendiri dan juga para jamaah sekalian. Ya, betapa kita juga dapati misalkan tahun kemarin, jamaah haji Barokah Indonesia tahun lalu, itu ada ya 20-an jamaah, semuanya sudah siap berangkat, biayanya juga sudah semuanya, tapi ternyata kan visa nggak keluar pada saat itu. Pemerintahan kita pada saat itu sudah mengupayakan juga nggak bisa. Maka Allah yang menghendaki kita tidak berangkat. Ya, karena perbuatan kita ini kan diciptakan oleh Allah. Kita hanya dituntut untuk berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah memanggil kita untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga yang punya hak untuk menunda kita atau mungkin antri karena tamunya Allah banyak dari seluruh dunia. Maka ternyata ditunda. Anda tahun besok saja, Anda tahun depannya lagi, Anda tahun depannya lagi. Sudah khususan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang terbaik untuk mewujudkan ya keinginan-keinginan kita kecuali berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, karena setiap kali kita berbaik sangka kepada Allah, Allah akan mewujudkan apa yang kita ya baik sangkakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Insya Allah. Berbaik sangka saja kepada Allah, kalau dipercepat Allah akan berikan kemudahan untuk bisa melunasinya. Kalau diperlambat atau misalkan ditunda, ya itu cara skenario Allah Subhanahu wa taala sampai mungkin kita dimampukan baik ilmunya ataupun bekalnya dan kesehatannya. Ya Allah taala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, Mbak Yakub. Afwan Baik, Ustadz, tafadhol izin, yang lain. Afwan Ustadz izin bertanya lagi Ustadz. Ya, Eh, Ini yang arti ini tadi, kalau artinya supaya saya kasih tahu kakak saya, artinya Allahumma mahilli habatsu tadi Ustadz, itu apa artinya Ustadz? ya Allah, Mm-mm, tempat tahallulku mm-mm. di mana engkau menahanku. Di mana engkau Ya, menahanku? ya itu kalimat secara bahasanya begitu. Secara maknanya Mm-mm, adalah apa? Ya Allah, jika engkau tahan aku, tidak mampu mm-mm. lagi melanjutkan ibadahku karena sakit, maka izinkan tempat tahallulku itu di sini. Artinya apa? Ya tempat tahallul kita kan akhir dari ibadah gitu ya. Akhir dari Iya, ibadah. ah, Ya Allah, jika engkau tunda, jika engkau tahan, aku tidak bisa melanjutkan ibadah ini, maka sahkan ibadah hajiku dengan tahallulku di sini, gitu. Ya, kira-kira seperti melanjut itu. ya melanjutkan ibadahku. Ya, Ya Allah, jika engkau menahanku, izinkan aku tidak, Afan Ustaz, gimana tadi ya, Ustaz? Ya iya. Allah, jika Ya engkau Allah, jika menahanku, engkau menahanku tidak mm-mm, melanjutkan ibadah haji ini, ibadah haji ini, ya, maka tahallulku di tempat ini. maka tahallulku di tempat ini. Afan Ustaz, seandainya kakakku hanya membaca artinya saja, apakah itu sah Ustaz? Ya, sah boleh. Oh ya, ya, syukran Ustaz, jazakillah khairan Baik, Ustaz. baik. Nah, tafadhol yang lain, para jemaah. Silakan Bapak Ibu, mungkin pertanyaan terakhir boleh langsung membuka mic-nya atau melalui kolom chat yang ada di Zoom meeting ini. Afwan Ustadz, kalau karena nggak ada eh, tolibah yang lain ingin melanjutkan, Afwan saya mau tanya lagi Ustadz. Eh, Ya, ya Allah, jika Engkau menahanku, aku tidak melanjutkan ibadah haji ini, maka tahallulku di sini ya Ustadz. iya.
Oh ya, Hmm. maka tahan Baik. aku di sini. Hmm. Barakallahu fiik Ustaz. Allah barik fik. Insya Allah para jamaah sekalian, ya jika memang nanti para jamaah sekalian mungkin belum terbersit untuk bertanya untuk dan yang lain-lainnya, maka bisa silakan di samping melalui Google Meet ini kita bisa atau Zoom ini kita bisa soal dan jawab. Ya, Bapak dan Ibu juga bisa bertanya tentang masalah yang berkaitan dengan ibadah haji, ya, seputar ibadah haji dan ibadah umroh dan haji kita insya Allah bisa japri ke saya. Ya, mungkin agak segan kalau di umum silakan boleh di 0878 ya 0878 2109 ya 2109 ya 6800. Saya ulang 0878 2109 6800. Ya, silakan Japri ya melalui ini nanti insya Allah baik voice note atau apa namanya ya atau telepon ataupun WA, tafadhol silakan ya biar para jamaah baik Haji Barokah Indonesia maupun dari yang lainnya ya maka insya Allah taala sedapat mungkin saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian agar kita lebih yakin ya, ketika kita menunaikan ibadah haji. Insya Allah. Demikian Ustadz Adi. Ya, Baik, tafadhal kita tutup. baik, baik. Jazakumullahu khairal jaza pada Ustadz Dr. Abu Islam Imanuddin. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu para jamaah Haji Barokah Indonesia. Kita tutup sama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaih. ilaik. Cukup demikian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sama-sama. Saya izin undur Barakallahu diri. fiik. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Videonya nggak bisa.